Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah hingga kesempatan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan insya Allah kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan saum Ramadan kali ini. Ada hal yang menarik dari apa yang tadi saya bacakan. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 2 kali saya pernah mendapati pertanyaan, baik secara langsung atau tidak langsung, ada orang yang kemudian mempertanyakan validitas ayat ini. Maksudnya adalah orang tersebut menanyakan apakah benar sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan itu diajukan dalam sebuah sesi tanya jawab dalam sebuah pengajian, dan saat itu ustadznya menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan ayat itu, dan memang demikian adanya, bahwa sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun sang penanya kemudian meneruskan bahwa dia mengenal seseorang yang secara lahir kelihatan sholatnya sangat baik, tiap hari ke masjid, pakaiannya selalu rapi, kemudian juga sholatnya seperti khusyuk, dan waktu sholatnya juga relatif lama dibandingkan dengan yang lain. Namun kata penanya itu bahwa orang yang sholatnya baik ini dalam tanda kutip dalam kehidupan sehari-harinya selalu kurang harmonis dengan kiri kanan tetangganya. Ketika dimintai tolong dia agak segan untuk mengulurkan tangannya. Ketika bertemu dia jarang bertegur sapa, kemudian mukanya selalu masam dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain dia juga mengenal orang yang jarang ke masjid, hampir tidak kelihatan ke masjid, tapi dia selalu tersenyum ramah kepada tetangganya, selalu ringan tangan untuk membantu sesamanya, dan secara sosial dia sangat baik bergaul dengan lingkungannya. Pak Ustadz dengan bijak menjawab bahwa Bapak harus bersyukur punya tetangga yang rajin sholat, meskipun dia tidak sebaik orang yang tidak sholat. Kenapa? Bapak bayangkan kalau orang yang rajin sholat ini tidak melaksanakan sholat, maka betapa dia akan lebih jahat, lebih buruk dari keadaannya sekarang. Kalau orang yang suka sholat tersebut masih bermuka masam, jarang bersosialisasi dengan tetangga, kemudian juga tangannya berat untuk diulurkan untuk membantu sesama, itu sudah tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Bayangkan kalau kemudian bapak ini tidak sholat, mungkin dia sudah menjadi koruptor, mungkin juga dia sudah menjadi penjahat. Sebaliknya, orang yang tidak sholat tapi baik secara sosial akan menjadi lebih baik lagi kalau dia sholat. Meskipun kurang puas, sang penanya akhirnya memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Namun demikian, dalam realitas kita juga sering menemukan orang-orang seperti yang tadi ditanyakan oleh si penanya. Ada orang yang rajin ke masjid tapi rajin juga main kartu. Ada orang yang rajin ke masjid tapi rajin juga untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada orang yang kelihatannya rajin ke masjid tapi pelitnya minta ampun. Ada orang yang rajin ke masjid
tapi sama tetangga tidak akur. Ada orang yang rajin ke masjid tapi kemudian selalu berburuk sangka kepada sesamanya. Ada orang yang kelihatan rajin ke masjid tapi gontok-gontokan, rebutan jadi imam, kemudian ketika tidak dihargai, merasa tidak dihargai, pindah ke masjid lain. Dan banyak lagi hal-hal yang dapat kita temukan di sekitar kita, kondisi-kondisi di mana sholat seseorang belum mampu menjadikannya orang yang lebih baik. Dan ketika kondisi ini terjadi, sangat mungkin ada hal yang kurang pas ketika melaksanakan sholat. Sholat artinya kita bersilatun, berkomunikasi dengan Allah, kita bertemu secara ruhani dengan Allah, kemudian kita juga memohon, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan percikan sifat-sifat Allah, sifat kasih sayang, sifat sabar, sifat pemaaf, sikap santun dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita sholat dan mengaku sudah bertemu Allah yang demikian baik, tapi kemudian yang kita tampilkan justru sebaliknya, artinya boleh sangat jadi ketika kita sholat, kita tidak sedang bertemu dengan Allah, tidak sedang silatun dengan Allah, tapi lebih pada ritus yang hanya mengukur kewajiban kita, sementara pikiran kita entah di mana, hati kita juga sedang berkelana di mana, sehingga kemudian sholat kita tidak membentuk karakter yang positif dalam diri kita. Ada analogi yang sangat baik, misalnya ketika kita bepergian atau kita bertemu seseorang ke Purwakarta, tentu kita akan diberi oleh-oleh khas Purwakarta. Kalau kita bertemu dengan orang baik, tentu kita akan terpercik kebaikan. Konon lagi, kalau kita mengaku sholat 5 kali sehari, 5 waktu dalam satu hari, bertemu, bersilatun dengan Allah, tapi kemudian yang kita bawa justru kesombongan, keangkuhan, arogansi, merasa paling benar, merasa pengen dihargai, merasa yang paling pintar, artinya sangat boleh jadi kita salah. Kita bukan bertemu Allah pada saat sholat. Mungkin saat sholat kita bertemu, atau pikiran kita memikirkan hutang, memikirkan masalah pribadi dengan tetangga, memikirkan keinginan-keinginan kita, sehingga kemudian sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat kemuliaan Allah, kebaikan-kebaikan Allah itu tidak bisa terserap oleh diri kita. Ada setidaknya 3 rukun yang terkandung dalam aktivitas sholat, yaitu rukun qauli, perkataan atau bacaan yang baik, yang itu akan men-trigger kita untuk lebih khusus sholat kita. Kemudian rukun fi'li, rukun gerakan, kesempurnaan gerakan kita juga menuntun agar hati kita, pikiran kita bisa lebih fokus. Tapi kadangkala justru kita lalai dengan rukun qalbi, kehadiran hati, karena justru hatilah, ruhani kita lah yang sedang silatun kepada Allah. Bukan sekedar jasad kita menghadap ke kiblat, bukan sekedar tangan kita terangkat untuk mengucapkan Allahu Akbar, sementara hati kita tidak hadir, hati kita tidak di masjid, hati kita entah di mana. Dan itulah kemudian yang menjadikan sholat kita belum mampu menjadi sarana untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ciri orang sholatnya yang sudah baik, setidaknya ada 3 hal yang terangkum dalam kata sholat itu. Sidqul qauli, orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya sudah baik, pasti perkataannya akan jujur, perkataannya akan baik, perkataannya akan bermakna, perkataannya akan bijaksana, perkataannya akan memberikan hikmah dan nasihat kepada dirinya dan kepada sesamanya. Itu ciri orang yang sholatnya sudah berbuah. Kemudian yang kedua, lamnya layinul qalbi, hatinya lembut, hatinya sangat sensitif sehingga dia mudah sekali untuk tergerak melakukan berbagai hal kebaikan yang akan menuntunnya menjadi orang yang lebih baik, orang yang santun, orang yang dermawan, orang yang ramah, orang yang selalu tepos liro tenggang rasa, baik dengan tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Dan hal yang ketiga yang akan terpancar dari orang yang sholatnya benar adalah tarkul ma'asi, terpelihara dari perbuatan keji dan munkar, terhindar dari kemaksiatan. Ketiga
karakter ini mestinya ada pada kita yang mengaku sudah sholat, yang mengaku kemudian menjadi orang Islam yang menegakkan sholat sebagai tiang agama kita. Kalau kemudian kita masih belum merasakan hikmah dan kebaikan-kebaikan yang lahir dari aktivitas sholat kita, artinya ada yang harus kita perbaiki. Mungkin sholat kita masih sebatas ritus, mungkin kita ke masjidnya karena kita pengurus, mungkin ke masjidnya karena kita tokoh masyarakat, mungkin ke masjidnya karena dorongan dari istri, mungkin ke masjidnya karena hal-hal lain yang kemudian tidak menjadikan atau melandasi sholat kita itu dengan keikhlasan, dengan kebutuhan kita untuk bersilatun kepada Allah, agar kemudian terpancar, terpercik nilai-nilai atau sifat-sifat yang kebaikan dari Allah. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada yang salah dengan ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, hanya sangat mungkin sholat kita yang belum berbuah karena berbagai hal. Salah satunya tadi bahwa sholat kita hanya sekedar ritus, kita masih sekedar menghadap ke kiblat, tapi hati kita mungkin berpaling ke selatan, ke timur, ke utara. Jadi itulah yang harus kita benahi. Kita harus mendidik hati kita untuk bersama-sama jasad kita hadir silatun kepada Allah. Dan insya Allah ketika kemudian kita sudah terlatih untuk melakukan hal seperti itu, yakin sholat kita akan berbuah, yakin sholat kita akan menjadi benteng dan filter bagi kita agar terkoreksi dari perbuatan keji dan munkar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.